Para bapak dan ibu yang saya hormati, pada malam hari ini sebelum kita membahas tentang sholat berjamaah, saya memandang perlu untuk kembali melihat hal yang sangat urgen dalam ibadah sholat kita, yaitu berkaitan dengan arkanus sholat. Ya. Terkait dengan rukun-rukun sholat ini, karena dia sangat menentukan sah atau tidaknya sholat kita. Ya. Jadi kalau ternyata kita sholat baik munfarid maupun jamaah, kemudian kita tidak bisa memenuhi rukun-rukun sholat, atau rukun sholat yang kita lakukan tidak sempurna, maka ibadah sholat kita menjadi tidak sah. Ya. Nah, terkait dengan rukun-rukun sholat ini, memang ada perbedaan di antara para ulama madhab. Bahkan kalangan ulama Hanafiyah, mereka tidak menyebutnya sebagai rukun, tapi mereka menyebutnya sebagai hal yang wajib. Ya. Maka nanti kita lihat akan ada perbedaan pandangan, karena kalangan Hanafiyah menyebutnya wajib, sedangkan yang lain menyebutnya rukun, maka nanti akan ada perbedaan. Nah, mengutip apa yang ditulis oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu pada jilid yang kedua, ya, atau dalam cetakan yang berbeda ada pada jilid yang pertama, beliau mengatakan bahwa rukun-rukun sholat yang disepakati oleh para ulama madhab itu ada 6. Sedangkan kalau diamati, ya, kalangan Hanafiyah mengatakan bahwa wajib sholat itu ada 18. Sementara kalangan Malikiyah mereka mengatakan ada 14. Kalangan Syafi'iyah mengatakan ada 13. Kemudian kalangan Hanabilah mengatakan ada 14. Nah, ini kan ada perbedaan di antara mereka. Namun kalau dilihat dari titik kesamaannya, maka ada 6 hal dalam sholat yang mereka semua sepakat tentang harus dilakukan ke-6 hal tersebut. Ya. Yang pertama adalah at-tahrimah, yaitu takbiratul ihram. Semua sepakat gitu. Jadi takbir ihram itu harus diucapkan, walaupun nanti berbeda-beda ketentuannya gitu. Kemudian yang kedua, wal qiyam, berdiri, tentunya bagi yang mampu, tidak dalam keadaan udzur syar'i. Kemudian yang ketiga, wal qiraatu, wal qiraatu, yaitu membaca surah Al-Fatihah. Lalu yang keempat, ar-ruku', ruku'. Yang kelima, as-sujudu, sujud. Dan yang keenam, al-qa'datul akhirah miqdar tasyahudi ila qouli abdu wa rasuluh, yaitu duduk pada bagian akhir seukuran membaca tasyahud sampai bacaan abduhu wa rasul. Itu keenam-enamnya semua imam mengatakan bagian yang melekat di dalam sholat. Nah, kemudian berkaitan dengan takbiratul ihram, ya. Takbiratul ihram ini kalimat dari ketiga madhab selain Hanafi. Mereka mengatakan kalimatnya adalah Allahu Akbar, ya. Di mana Imam Ahmad bin Hanbal
mengatakan tidak boleh ada yang menambahkan di antara dua kata ini. Jadi harus Allahu Akbar. Kalau dikatakan Allahul Azimul Akbar, ini dalam madhab Hambali tidak sah, ya. Tidak boleh ada yang memfasal antara dua kata ini. Sementara dalam madhab madhab Syafi'i itu boleh difasal dengan kata yang lain. Contohnya Allahul Azimul Akbar masih boleh, ya gitu. Adapun Imam Hanafi, ya, Imam Hanafi terkait dengan takbiratul ihram itu bikul ditahbirin dengan semua jenis kalimat. Mungkin ini kita belum pernah menemukan nih, karena memang kalangan Hanafiyah di sini hampir-hampir tidak ada, gitu kan ya. Yang penting kata beliau, ini merupakan kalimat yang mengagungkan Allah. Maka dalam kalangan Hanafiyah, ketika takbir ihram boleh saja orang mengatakan la ilaha illallah. Jadi gitu. Tidak harus Allahu Akbar. Subhanallah, jadi gitu. Ya. Nah, tapi di apa namanya, di kalangan mazhab yang lain itu nggak bisa, ya, tidak sah gitu. Nah, itulah yang apa namanya, yang membedakan, ya, terkait dengan takbir ihram. Maka kalangan Hanafiyah mereka tidak hanya dengan kalimat Allahu Akbar, tapi boleh dengan kalimat-kalimat yang lain yang berkaitan dengan membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau nanti Bapak dan Ibu mengetahui atau melihat ada orang sholat ketika takbir, ya, takbir ihram, mereka mengatakan subhanallah, ya ini kita nggak bisa menyalahkan, karena boleh jadi dia itu mengikut pendapatnya Imam Hanafi, begitu, ya, atau la ilaha illallah gitu, ya. Tapi ingat, untuk kita itu tidak sah, ya, karena dalam mazhab Syafi'i ucapan takbir ihram hanyalah Allahu Akbar dengan membolehkan ada kata yang berkaitan dengan sifat Allah yang disisipkan di antara dua kata tersebut. Seperti saya katakan, ya, maka boleh menjadi apa? Allahul Azimul Akbar. Tapi kalau Imam Hanafi, Ar-Rahmanu Akbar masih boleh, Ar-Rahimu Akbar masih boleh, ya. Tapi nggak bisa. Gitu. Itu terkait dengan takbir ihram. Nah, ketika kita sholat berjamaah, ya, ketika kita sholat berjamaah, bagaimana takbir ihramnya si makmum? Itu, ya. Takbiratul ihramnya si makmum itu harus diucapkan ketika imam sudah selesai pada kata bar, Allahu Akbar, baru makmum takbiratul ihram. Jangan ngebarengin, itu nggak sah, ya, dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Jadi ketika Allahu Akbar baru makmum Allahu Akbar. Nah, di sini berbeda dengan kalangan Hanafiyah. Kalangan Hanafi mengatakan yang lebih utama adalah iktiron, yaitu apa? Mengiringi takbirnya imam, ambil bareng. Ya, itu kalau kata mereka itu yang lebih apa? Lebih afdal. Jadi ketika imam Allah, imam juga Allah bareng-bareng. Jadi iktiron. Ya, iktiranul ma'mum bil imam. Jadi makmum itu mengiringi takbirnya imam, berhimpitan gitu, ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu nggak boleh, ya, nggak boleh. Karena dia rukun, kalau kita lakukan itu, ya tidak sah sholat kita, ya, gitu. Jadi kadang-kadang ada orang imam belum belum selesai takbir, udah takbir, gitu ya.
Jadi imam masih Allah, makmum udah Allah. Nah ini nggak bisa gitu ya. Jadi tunggu dulu sampai imam selesai mengucapkan kalimat takbiratul ihram. Ya. Nah di mana niat? Di sini bedanya, ya. Di dalam mazhab yang kita ikuti, mazhab Syafi'i, niat menjadi bagian rukun. Ya, itu. Jadi usolli fardhul maghribi salata raka'atin mustaqbil qiblati adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala, itu kan memang lafaznya sering saya katakan lafaznya sunnah, ya, sunnah melafalkan niat, tapi melintaskan niat itu adalah rukun. Sehingga kalau kita ketika takbiratul ihram lalu di dalam hati kita itu tidak ada terlintas niat melaksanakan sholat tersebut, maka sholat kita tidak sah. Ya, itu tidak sah. Umpamanya hanya Allahu Akbar, nah, kemudian di hati kita nggak ada itu nggak cukup hanya dengan usolli, diucapkan usolli fardhul maghribi dan seterusnya. Itu tidak cukup kalau hanya dengan itu, karena itu bukannya rukun, itu adalah sunnah dalam mazhab Syafi'i, ya. Dalam mazhab yang lain tidak ada pengucapan usolli, ya. Jadi nanti jangan kita merasa aneh kalau ada orang langsung masuk ke barisan langsung Allahu Akbar, tidak pakai usolli. Nah itu karena memang bacaan usolli tersebut memang bukan rukun, ya, dia hanya sunnah gitu. Jadi sah ke sholatnya? Ya sah gitu. Sah saya sholatnya, seperti itu. Nah bahkan kalau dalam mazhab Imam Syafi'i dan yang lainnya, Maliki dan Hambali, kalau ada orang tidak bisa mengucapkan Allahu Akbar karena sulitnya lidah mengucapkan itu, mungkin baru masuk Islam atau bagaimana, ya, dia boleh mengucapkan dengan bahasa yang dia bisa, itu kan uzur. Tapi dalam mazhab Hanafi, ya, ketika takbir ihram tidak harus pakai bahasa Arab. Nah, ini kan sesuatu yang bagi kita nggak umum nih. Jadi ketika ada orang mengatakan Allah Maha Besar, itu dalam mazhab Hanafi jadi, ya, karena mereka tidak mensyaratkan harus menggunakan bahasa Arab, walaupun hukumnya makruh, gitu, ya. Ya kalau kita nggak sah, umpamanya kita Allah Maha Besar, ya itu tidak sah soal kita, ya, karena memang sudah jelas bahwa takbirnya itu harus Allahu Akbar. Kemudian rukun yang disepakati oleh para ulama mazhab adalah al-qiyamu fil fardhi, berdiri pada saat melaksanakan sholat fardu. Itu rukun, ya, kalau kita memang dalam keadaan mampu, gitu, ya, tidak dalam keadaan sakit. Maka kalau umpamanya kita sholat padahal kita sehat, mampu berdiri, lalu kita tidak berdiri, maka sholat tersebut tidak sah. Adapun sholat sunnah bebas saja, mau duduk silakan, mau berbaring silakan, gitu ya. Itu bukanlah rukun yang harus dipenuhi dalam sholat sunnah. Maka kalau orang melaksanakan ibadah sholat tarawih umpamanya, dia sholat tarawih 20 rakaat, gitu ya, baru separuh terasa capek, gitu. Padahal dia bisa masih berdiri, kemudian dia duduk sholatnya, ya boleh aja, ya gak ada masalah. Karena memang itu sholat yang tidak diwajibkan untuk berdiri. Nah, untuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan udzur syar'i, kita sudah memahami semuanya. Kalau tidak bisa berdiri, ya duduk.
Kalau tidak bisa duduk ya berbaring di atas lambung. Kalau itu nggak bisa, bisa celentang, itu kan ya, dalam posisi terbaring, itu masih boleh. Itu. Kemudian yang ketiga, ya, yang keempat yang mereka itu sepakat untuk dilakukan dalam sholat adalah membaca Al-Fatihah, ya, membaca Al-Fatihah. Ini dalam madhab Syafi'i, Maliki dan Hambali Al-Fatihah. Tapi dalam madhab Hanafi dipersilakan baca yang lain. Umpamanya yang penting Al-Quran, gitu. Jadi mereka berdua faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jadi bacalah apa yang matayassara, ya, apa yang memudahkan. Jadi tidak harus Fatihah, gitu ya. Jadi kalau ada orang sholat lalu dia tidak membaca Fatihah, dia baca ayat yang lain, ya ini orang-orang dari Hanafiyah, ya. Jadi masing-masing punya sandaran, ya, punya sandaran sandaran dalilnya, ya. Kemudian kalangan Hanafiyah juga, ya, mereka itu menjadikan bacaan, ya, Al-Fatihah atau yang ayat yang lain itu hanya pada 2 rakaat pertama, ya, 2 rakaat pertama. 2 rakaat kedua ya tidak wajib, gitu, ya, tidak wajib. Nah ini kalau kita ya tidak, gitu ya. Kemudian basmalah, ya, basmalah kalangan Hanafi ada banyak basmalah. Jadi mereka mengatakan ada hadis yang mana dasarnya bahwa Al-Fatihah itu dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin, bukan dari basmalah, ya. Maka orang-orang Hanafiyah ketika mereka membaca Al-Fatihah, maka mereka langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Adapun kalangan Malikiyah, ya, kalangan Malikiyah juga sama. Mereka dia membaca basmalah, ya, langsung Alhamdulillah. Nah, kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah itu menjadikan basmalah bagian dari Al-Fatihah, ya, bagian dari Al-Fatihah. Bahkan itu as-sab'ul mathani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Maka itu dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu kan 7 dari bismillah. Lah bagaimana mungkin, kan juga itu sepakat semua mengatakan Al-Fatihah merupakan as-sab'ul masani. Maka yang tidak menjadikan basmalah sebagai bagian dari Fatihah, mereka itu minta begini: Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7, ya. Nah itu perbedaan pendapat. Nah kalau kemudian kita dengar di Haram, di Madinah Nabawi itu baca bismillahnya sir, karena mereka itu mengikut madhab Imam Hambali, ya. Jadi bacanya sir, tetap dibaca, dia merupakan bagian dari Fatihah, tapi disunnahkannya sir. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, lalu
alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Ya. Nah ini masing-masing punya apa namanya pegangan ya, punya sandaran. Gitu. Ya. Nah, bagaimana ketika berjamaah? Madhab Imam Syafi'i, yang namanya makmum tetap harus ya wajib baca Fatihah, baik yang sir semuanya atau yang sir sebagian. Umpamanya kan kalau sholat maghrib 2 rakaat jahar, 1 rakaat sir, maka dalam mazhab Syafi'i makmum tetap harus wajib baca Al-Fatihah, karena Nabi mengatakan la sholata liman lam yaqra'i Fatihatul Kitab, tidak sah sholat kalau tidak membaca Fatihatul Kitab, ya itu. Nah, berbeda dengan yang lain, ya, berbeda dengan yang lain. Kalau kalangan Hanafiyah mengatakan makmum nggak usah baca, ya, makmum nggak usah baca. Kenapa? Faida quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Ada 2, istami'u wa ansitu. Jadi ketika jahar fastami'u, imam baca jahar istami'u, ya, kita menyimak. Imam baca sir, kita ansitu. Sehingga dalam sholat itu makmum ya tidak baca Fatihah, gitu, tidak baca Fatihah, gitu. Ya karena mereka pakainya dari itu, gitu ya, dari itu. Jadi ibadah Quran fastami'u lahu wa ansitu, ya, itu. Kalau madhab Malikiyah dan Hanabilah, ketika imam membaca jahar kayak maghrib, isya, subuh, ya, maka makmum tidak membaca Fatihah. Ya, kalau jahar, umpamanya tadi maghrib, imam kita membaca jahar kan, baca jahar. Nah itu ketika dibaca jahar, makmum dengerin Fatihahnya. Ketika imam baca surah, makmum dengerin bacaannya. Sehingga dalam mazhab Maliki dan Hambali itu makmum tidak diwajibkan membaca surah Al-Fatihah. Tapi ketika sir, ya, rakaat ketiga, makmum wajib baca Fatihah. Itu, ya, itu. Termasuk kalau sholat-sholat yang sir kayak zuhur, asar, gitu kan ya, itu makmum tetap baca. Tapi kalau di Hanafi enggak, makmum udah nggak usah baca, semua ada di imam, gitu ya, seperti itu. Nah, di mazhab yang kita ikuti, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i itu semua rakaat, ya, baik itu jahar atau sir, makmum wajib untuk membaca Fatihah. Kemudian yang berikutnya, untuk ruku udah biasa, ya. Ruku kita yang penting posisinya itu yang terbaik adalah kalau dalam bahasa fikih seperti papan, ya. Jadi lurus gitu. Ketika masih sehat, ya. Kalau yang udah usia lanjut kan susah, ya, tidak ada masalah kalau itu. Ini yang bagus memang seperti papan gitu. Ya. Nah, terkait dengan sujud ini, ya, sujud ketika kita dari ruku ke i'tidal, gitu ya, ruku ke i'tidal, kemudian dari i'tidal menuju sujud, ada 2 pendapat memang berdasarkan 2 hadis yang memang berbeda, gitu. Kalau kita dalam mazhab Syafi'i, ya, kita dalam kondisi normal, tidak dalam kondisi sakit umpamanya, maka yang lebih dulu memegang atau yang lebih dulu turun adalah tangan, ya, lutut. Jadi kalau dalam tabi yang paling lutut dulu, lututnya turun baru tangan,
Ya, ini bukan sesuatu yang memang wajib, enggak, tapi ada dua pendapat memang. Yang mana duluan? Lutut dulu atau tangan dulu? Ya, maka dalam mazhab Syafi'i itu lutut baru tangan, gitu ya. Kalau Maliki apa? Tangan dulu. Ya, tangan dulu baru lutut. Gitu. Ya. Nah, ya kalaupun mau dipakai salah satunya sah-sah saja, gitu ya, sah-sah saja. Namun yang paling pokok dalam sujud adalah berkaitan dengan anggota sujud. Ini yang kadang-kadang kurang diperhatikan, anggota sujud. Kalau dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali itu jelas 7 harus terpenuhi. Kalau di Hanafi enggak ada 7. Ya, sujud enggak pakai tangan, enggak pakai lutut masih boleh. Gitu. Tapi kalau di mazhab Syafi'i yang jadi pertama apa? 2 tangan, kiri kanan. Ya, 2 lutut kiri kanan, berarti kan 4 gitu. Kemudian 2 ujung jari itu, ujung jari itu kan berada 2, 6 ya, sama dahi 7. Bagaimana dengan hidung? Dalam mazhab Syafi'i hidung bukan bagian yang harus terkena anggota sujud. Ya, kecuali mazhab Hambali. Mazhab Hambali itu memasukkan hidung ke dalam anggota sujud. Gitu, ya. Jadi kalau kita sujud hidung mau kena atau tidak kena nggak masalah, gitu ya. Karena dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Ya. Nah, yang saya khawatir orang-orang yang kurang begitu memperhatikan masalah jari kaki, ya, jari kaki ini. Jadi kalau sujud itu, kalau ini ibarat kaki, maka harus begini, ya. Jadi ibu jari itu, bagian dalam nih, yang ujung, tuh, harus ada di sini, gitu, ya. Tidak boleh dilepas, gitu. Kalau dilepas berarti sholat kita tidak sah, ya. Jadi sekali lagi harus seperti ini. Kalau ini ibaratnya ujung-ujung jari kaki kita harus begini, gitu, ya. Kemudian tidak boleh dahi itu tertutup oleh apapun. Umpamanya kita pakai peci begini, ini udah nggak mungkin kita sah sholatnya. Kenapa? Karena kita ini sujud di atas peci. Dalam mazhab Imam Syafi'i, ya, tempat kita bersujud tidak boleh bergerak, ya, tidak boleh bergerak di saat kita bergerak. Kalau dia ikut bergerak berarti sujud kita nggak sah. Ya, umpamanya kita pakai sorban, ya, kita pakai sorban, kemudian sorban kita turun ketika sujud, turun persis di depan kita. Lalu kita sujud di atas sorban tadi. Ketika kita bangun, duduk antara dua sujud, sorban kan ikut, ya, ikut bergerak bersama kita. Nah itu yang tidak boleh. Ya, kecuali sorbannya panjang gitu, kemudian dia sujud di situ, lalu bergerak, ya nggak bergerak. Atau ibu-ibu ini, ibu-ibu pakai mukena. Ketika mau sujud, mukena dilebarin ke depan, lalu dia sujud di atas mukena, ya. Ketika dia bangun dari sujud, kan mukena ikut bergerak. Nah itu tidak diperkenankan, itu, ya. Jadi tolong hati-hati, ini harus terbuka nih. Kalau bagian lain boleh tertutup, lutut ya wajib tertutup terkait dengan aurat, ya, harus tertutup. Tangan boleh terbuka, boleh tertutup. Kan ada kadang-kadang kalau lagi dingin tuh ya, kita lagi cuaca dingin, kita pakai sarung tangan, boleh nggak? Boleh, gitu. Atau kaki kita lagi dingin sekali tuh, kita bungkus pakai kaos kaki,
boleh silakan. Tapi kalau dahi ini nggak boleh tertutup dengan alasan apapun, kecuali memang dalam mazhab yang lain. Dalam mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, ya, itu yang namanya dahi mereka katakan ketika udara sangat panas, umpamanya di di ubin itu panas benar, maka kita boleh menutup dahi kita, ya, dengan sesuatu yang membuat kita nyaman, ya. Tapi itu hanya di mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, ya, dalam kondisi memang sangat panas. Karena memang ada pernah satu saat Nabi bersama sahabat itu sholat dalam keadaan cuaca panas betul, maka mereka menutupi dahinya itu, tempat sujudnya, dan ikut bergerak seperti itu, ya. Ya, saya kira ini ya, sebelum kita berangkat kepada sholat yang sangat bernilai dalam bentuk jamaah, kita benahi dulu nih bagian rukun-rukun sholat yang kita lakukan. Ya. Para bapak dan ibu yang saya hormati, adapun yang terkait dengan sunnah-sunnah, itu kan nanti banyak ya. Mengangkat tangan itu sunnah. Jadi kalaupun bapak ibu ketika takbir tidak mau mengangkat tangan, ya boleh aja. Allahu Akbar, nggak angkat tangan, ya sah aja, ya. Ketika bangun dari ruku, tidak sami Allah liman hamidah, nggak mau diangkat, ya sah saja. Itu kan sunnah, bukan rukun, ya. Itu. Atau ketika bangun dari rakaat yang kedua menuju yang ketiga, habis tasyahud, kita Allahu Akbar, angkat tangan, itu sunnah, ya. Itu. Kalaupun tidak dilakukan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang ini, ya, ini merupakan satu hal yang harus kita perhatikan betul terkait dengan bagaimana kita ini melaksanakan sholat, ya, dengan cara yang seperti Rasul lakukan, ya. Itu. Yang bahaya begini, ini bagi imam nih, saya ngerasain soalnya, yaitu pakai mic yang ditempelkan di telinga. Itu kan ada kabel, kan? Ada kabel. Kadang mengganggu itu. Ketika kita turun sujud, kabel itu ada di depan. Sehingga kita itu sujud di atas kabel. Ya, ketika kita bangun kan kabelnya ikut bergerak. Nah, ini bisa dicermati lah, ya. Karena kalau mengikut kepada mazhab Imam Syafi'i, ini kan tidak diperkenankan. Ya, kita sujud di atas benda yang ikut bergerak ketika kita bergerak. Gitu. Ya. Saya kira ini yang lain duduk akhir itu semua sama, nanti pilihan saja. Ya, ada begini Pak, memang ada hadisnya. Kalau sholat yang 2 rakaat, maka duduk akhirnya itu ada riwayat iftirosh seperti tahiyat awal. Ya. Ada lagi yang tawarruk, itu kan ya. Saya pikir hanya pilihan saja, ya. Yang penting ada duduk di situ. Ya, yang penting rukunnya adalah qu'udnya, duduknya. Gitu. Tapi memang nanti akan Bapak Ibu temukan itu kalau sholat subuh, sholat sunnah yang 2 rakaat itu memang ada hadis yang mengatakan duduk akhirnya itu adalah iftirosh. Ya, bukan tawarruk gitu ya. Tapi ada juga mana apa? Tawarruk. Ya, ini silakan saja, bukan jadi hal yang mempengaruhi sah atau tidak sahnya sholat gitu. Ya. Bagaimana ibu-ibu juga sama. Ibu-ibu itu perempuan, ya, maaf bukan ibu-ibu perempuan, ada yang mengatakan di akhir itu iftirosh. Ada yang mengatakan di akhir itu apa? Tetap tawarruk. Ya. Ya, ibu mau yang mana? Yang perempuan, apakah di duduk akhir itu mau iftirosh atau mau tawarruk, gitu ya? Ya, ini pilihan aja menurut saya, pilihan saja, tidak mempengaruhi
sah atau tidak saya sholat. Ya. Saya kira ini ya, yang kita bahas. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita lebih fokus pada sholat berjamaah ya.